Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 13 yang berisikan yang beranggotakan saya Muhammad Mufi Fidansyah, Jandi Suardinata, dan Rasidah. Jadi di sini kami akan membahas rootkit. Jadi rootkit adalah kumpulan software yang dirancang untuk menyembunyikan proses, file, dan data sistem yang berjalan di latar belakang dari sebuah operating system. Awalnya program ini tidak berbahaya, tetapi program ini sering dimanfaatkan oleh pembuat malware untuk melindungi program jahatnya agar tidak diketahui oleh sistem maupun antivirusnya. Itulah rootkit. Oke, cara kerja rootkit. Untuk cara kerja rootkit sendiri itu berbeda-beda, tergantung dari pemrogramannya. Tapi umumnya rootkit bekerja dengan cara memodifikasi software sehingga software tersebut atau proses dalamnya menjadi hidden atau tidak bisa dideteksi oleh antivirus. Oke, next kita masuk ke tabel perbandingan penelitian tentang rootkit. Nah, kami ada 3 penelitian yang membahas tentang rootkit yang sebelumnya, yaitu ada dari judul penelitian RBACS Rootkit Behavioral Analysis and Classification System. Kemudian Cover Android Rootkit Detection Evaluating Linux Kernel Level Rootkit on the Android Operating System. Dan kemudian Research and Design of Rootkit Detection Method. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu RBACS. Oke, untuk RBACS, nama penelitinya adalah Desmond Lobo, Paul Wetters, Finn Benwo. Oke, untuk metode yang dipakai mereka yaitu adalah metode inline function hooking, pengolahan menggunakan generalized theoretical framework, klasifikasi menggunakan metode common obfuscation method, pengelompokan kategori sampel menggunakan model unsupervised clustering. Kemudian pengelompokan dataset menggunakan algoritma PM. Oke. Next, terakhir, pengelompokan family rootkit menggunakan cross validation method. Oke, dari hasil yang mendapatkannya adalah sistem RBACS yang dibuat dalam paper ini berencana untuk memperluas sistem dengan menambahkan jenis rootkit lain dan menguji pada set sampel yang lebih besar. Khususnya, dia berencana untuk menganalisis rootkit yang mengaitkan IAT, IET, dan SSDT. Oke, next untuk kedua yaitu Cover Android Rootkit Detection Evaluating Linux Kernel Level Rootkit on the Android Operating System. Nama penelitinya adalah Robert C. Broadback. Oke, nomor 1, metode deteksi menggunakan probe integrity signature heuristic behavioral. 2, teknik evaluasi menggunakan combination of simulation and measurement. Oke, yang ketiga, mengevaluasi interaksi faktor menggunakan experimental design, a full factorial design. Nomor 4, mengubah aliran kontrol panggilan menggunakan sistem callhook development. 5, metode instalasi menggunakan exploit. Oke. Jadi untuk dari metode-metode yang ada dan hasilnya adalah penelitian ini mendefinisikan serangan perangkat lunak dari perspektif teknis yang dirancang rootkit tingkat kernel dengan fungsionalitas terselubung di perangkat seluler Android dan dievaluasi efektivitas rootkit dengan memindai sistem yang terinfeksi dengan metode deteksi. Oke, yang ketiga kita ada penelitian Research and Design of Rootkit Detection Method. Nama penelitinya ada Lian Liu, Zuanxing Yin, Yulisen, Hai Taolin, Hong Yang Wang. Oke. Metode yang mereka gunakan adalah menggunakan metode berbasis arah, kemudian menggunakan perangkat lunak multi arah untuk mendeteksi rootkit yang disebut sebagai ex ante. 3, melakukan percobaan perbandingan hasil dengan mendeteksi rootkit Futo, F-Hide, dan X-Hadef dengan teknologi mendeteksi rootkit satu arah seperti rootkit revealer. Oke. Kemudian dari rootkit revealer, F-Secure, Backlight, dan Gamer, dan juga metode multi arah X-Mode dan X-Ante menampilkan hasil perbandingan. Oke, untuk hasil dari penelitiannya sendiri yaitu
Penelitian mengusulkan jenis metode baru untuk mendeteksi rootkit karena dari hasil pengujian rootkit diketahui bahwa hanya Xanthi dan Xworth yang dapat mendeteksi rootkit Futo, F-Height, dan HX-Depth 100 dengan sukses. Oleh karena itu, penelitian menarik kesimpulan bahwa Xanthi dan Xworth berfungsi lebih efektif daripada yang lain. Oke, kita bisa melihat di sini state of the art penelitian dahulu, yaitu dari penelitian terdahulu tentang rootkit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat state of the art pada gambar bawah ini. Rootkit itu semua tuh dan semuanya langsung terhubung ke RBACS, Covered Analytic Method, dan Second Standard Rootkit Detection menggunakan metode Xanthi dan Xworth. Ini adalah dari penelitian-penelitian para ahli tentang rootkit. Oke, next sheet. Di sini ada fishbone. Baiklah, kami akan menampilkan tabel fishbone. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fishbone. Pada fishbone yang sudah dibuat, di situ bisa lihat ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan masuknya rootkit ke dalam sistem perangkat dalam komputer. Menurut kelompok kami terdapat 4 faktor penentu, yaitu 1. User. Faktor yang pertama adalah user diminta, di mana user adalah faktor penting yang menjadi penyebab masuknya rootkit ke dalam sistem. Hal ini bisa disebabkan karena kecerobohan dari user atau ketidaktahuan user tentang rootkit atau bahaya dari rootkit. Kedua, software juga tidak bisa diabaikan. Salah satu cara peretas masuk dalam sistem yakni dengan menambahkan rootkit ke dalam software yang tidak aman seperti software crack. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 13. Apabila ada salah kata atau saya gelagapan dalam ngomong, mohon dimaklumi. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.